warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jowo. Kali ini dengan pasangan-pasangan yang sudah request, yang sudah saya catat di sini ya. Ada Leo dan Pisces. Oke. Leo dan Pisces. Bagaimanakah kehidupan dia berpacaran dan bagaimana kehidupan setelah nikah ya. Oke. Saya shuffle dulu untuk Leo. Bagaimana karakter Leo ya, kita shuffle dulu. Karakter Pisces. Saya ambil 7 kartu. Jadi kalau kalian ingin resonate, bisa personal reading khusus pasangan bisa ya. Itu 250.000 ya, saya berbantu 250.000 karena sampai 30 tahun ya. Oke, sekarang Pisces bentar. Oh, ini kartu tadi nyempil di depan ternyata sahabat ya. Bagaimana ini Leo, ini Pisces. Bagaimana karakter Pisces? Jadi Pisces, Leo seseorang yang pekerja keras, dia sebenarnya pekerja keras, seseorang yang menyenangkan, seseorang yang gigih banget dalam ingin menggapai sesuatu. Dia juga termasuk Leo di sini. Leo itu mudah sekali mendapatkan nasib baik, biasanya juga seseorang yang mudah beruntung ya Leo. Dan dia adalah seseorang yang perencana juga, perencana bagus untuk kehidupannya. Dia terplanning, apa-apa terplanning, dan dia kayak bisa untuk mendapat rezeki juga lumayan mudah karena dia Leo terkadang memiliki kayak dia tuh punya kerja keras, smart juga ya, jadi kayak berdedikasi juga. Terus dia termasuk orang yang lumayan ambisius sih kalau untuk kehidupannya. Jadi maksudnya ambisius di sini bagaimana agar dia juga bisa sukses, dia juga bisa menjadi seseorang yang biasanya dia mudah sekali untuk jadi pemimpin juga ya. Dia mudah dipercaya, dia juga disukai banyak teman-temannya karena dia termasuk humble dan terkadang ngalahan juga. Cuman kadang Leo terlalu bolos, kadang sedikit kelihatan cuek kalau orangnya gayanya itu main kayak cuek-cuek gitu. Bagaimana Pisces? Pisces dia seseorang juga yang gigih juga dalam menginginkan sesuatu, pasti dia juga gigih. Dia tetapi dia termasuk orang yang gampang mudah. Terkadang dia orang yang tahan, orang yang kuat. Dia juga orang yang mudah puas. Terkadang juga tidak mudah puas, tapi juga masih ada sisi mudah puasnya juga. Maksudnya prosentase ambisinya itu tidak seperti si Leo. Dia termasuk tidak tipikal ambisius juga sih, terkadang nerima apa nih. Jadi maksudnya kalau dia kerja, dia fokus dia comfort di satu kerjaan yang bikin dia nyaman dan kayak di titik aman, dia akan di situ terus. Bukan tipikal yang suka kayak di keluar zona aman. Dia suka orang yang sedikit ada monoton mungkin monoton. Cuman dia bukan seseorang yang monoton. Cuman untuk kerjaan dia kalau sudah suka dia begitu. Dia termasuk mudah tergoda di sini. Dia bisa kayak mudah panik juga, dia juga bisa mudah terkadang juga bisa ada tidak setia kalau di sini. Jadi Pisces dan Leo di sini ya. Dan dia termasuk seseorang yang bagaimana memperjuangkan cita-citanya juga lumayan bagus, termasuk orang yang gigih. Jadi termasuk ada kesamaan lah dia Leo dan Pisces. Keseluruhan memang seperti itu, dan banyak hal yang dia inginkan. Dia punya cita-cita yang sangat tinggi terkadang untuk hidupnya. Punya keinginan, dan dia termasuk orang yang logikanya tinggi. Itu Pisces, logikanya tinggi, lumayan kayak semua harus rasional. Bagaimanakah kalau berpacaran? Saya shuffle kartu ya. Bagaimana kalau mereka berpacaran? Mereka kalau berpacaran, mereka
mereka yang tidak begitu mesra ya, sama-sama ada sisi cueknya juga antara Pisces dan Leo. Terkadang dia tidak menampakkan bahwa dia itu tidak yang begitu bucin-bucin amat, kayak ada sisi seperti itu, ada kadang cuek sama pasangannya. Jadi mereka terkadang merasa itu ya, merasa terbebani di pasangan itu seperti itu, karena kadang sama-sama si Piscesnya, dari Piscesnya juga yaitu tadi orang mungkin terkadang terlalu memikirkan pekerjaannya, atau kalau pada saat si Pisces memikirkan pekerjaannya atau memikirkan kuliahnya, mungkin terkadang dia bisa jadi kayak nggak begitu perhatian sama kamu, si Leo. Sedangkan dia itu orang yang memang sangat-sangat dia itu perhatian sebenarnya. Leo walaupun sosok singa seperti itu, dia tuh sangat care bersama orang, dia tuh suka kayak diperhatikan juga, maka dia akan memberikan perhatian juga yang sama dengan si Pisces. Tetapi di sini kondisinya kayaknya terkadang mungkin karena kadang kalian auranya ini ya, merasa kayak bete, merasa ada kejenuhan, karena mungkin sama-sama sebenarnya kalian tuh kayak kurang match. Cuman karena mungkin sudah jatuh cinta ya, jadi terkadang di pada saat kalian mungkin pertama memang kayak sama-sama suka, cuman sisi soulmate kalian tidak seperti soulmate, jadi belum soulmate ya, jadi mungkin lebih kayak ke twin flame atau gimana. Jadi di sini tidak banyak kecocokan yang terjadi antara Leo dan Pisces, sehingga mungkin saya lihat terkadang banyak cekcok, banyak salah paham ya. Di sini enggak harus kuat-kuat aja, terkadang masih ada sisi angkuh ya dari Piscesnya. Ada sisi angkuh yang mungkin tidak ingin, kayak seolah-olah tidak butuh sama seseorang, padahal sebenarnya dia itu juga butuh, cuma nggak kelihatan. Si Leo nya juga terkadang kalau sudah capek juga bisa segitu, bisa kayak kamu maunya gitu ya sudah, jadi gitu. Jadi nggak ada yang namanya, biasanya hubungan itu kalau yang satunya oke, satunya mungkin bisa kayak kalau orang Jawa bilang ngelondoi, mengalah dulu, oke, aku akan berbuat baik dulu, aku harus perhatian dulu, maka dia akan memahami. Tidak ada saling, jadi tidak ada saling. Mereka sama ada sisi itu tadi, sering bertengkar, auranya merah, ada sisi egois yang mungkin ada sisi bahwa harus seperti yang bisa lakukan. Leo juga belum bisa sabar, belum bisa humble, bisa jadi seperti itu. Jadi kondisi mereka kalau saya lihat tidak begitu romantis, sometimes capek, sometimes sayang, kadang juga pingin menyudahi. Jadi ada seperti itu, bagaimanakah kalau mereka menikah 10 tahun pertama, pernikahan di 10 tahun pertama? Saya ambil 7 kartu untuk kartu tarot 10 tahun pertama. Saya pakai kartu deck kalau melihat ini ya. Wow, jadi di sini isaroh kalian benar-benar harus, kalian bisa ada sesuatu memang kabut di sini isaroh untuk pernikahan kalian aja benar-benar harus menjadi seseorang yang bisa menyembuhkan diri sendiri, maksudnya harus bisa kuat. Intinya kalian harus kuat. Banyak hal yang terjadi di pernikahan kalian di tahun pertama. It's not easy ya, kayaknya tidak mudah. Kehidupan kalian akan banyak sesuatu yang mungkin kalian akan berpindah tempat, jadi banyak berpindah, banyak sesuatu yang terjadi. Bisa jadi kalian tiba-tiba pindah kerja, tiba-tiba pindah rumah, jadi kayak tidak di kehidupan awal. Dan di sini mungkin bisa jadi kalian akan bisa LDR ya. Di sisi suami istri ini bisa LDR, mungkin sama-sama karena si Pisces juga bekerja, si Leo bekerja di sini. Di sini tampaklah cinta sebenarnya karena mereka tidak begitu soulmate, jadi biasanya suka pacaran berbeda dengan pernikahan. Ini hampir sama ya, si pacaran dan menikah. Jadi ada hal yang sangat berubah drastis di kehidupan kalian. Drastisnya itu tidak bikin bahagia, kalian benar-benar stres, kalian benar tertekan dengan hubungan pernikahan kalian. Kalian benar-benar kayak mengalami banyak hal yang luar biasa. Jadi kalian tuh kayak bisa seperti perang dunia. Di 10 tahun pertama itu rezeki mungkin mudah, tetapi
emosi yang mungkin tidak stabil. Kalau di sini mentalnya tidak baik, ya ini satu hal tanda kutip. Kalau mental kalian sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa, kalian sudah secara berpikir, secara mungkin pemahaman hidup sudah memang tinggi, maka mungkin ini tidak akan terjadi. Karena mungkin salah satu akan mengalah. Kalau ini sama-sama masih jiwa muda yang mungkin tidak begitu sama-sama mengalah nih, Pisces dan Leo, akan terjadi sesuatu yang akhirnya sama-sama bikin tertekan, akan sama-sama saling menyakiti, bisa jadi akan ada pihak ketiga. Jadi di 10 tahun pertama bisa jadi akan ada pihak ketiga, di tahun ketiga, tahun keempat, kelima akan ada cinta segitiga di antara kalian. Dan di sini peluangnya lebih ke bisa jadi dua-duanya. Leo juga banyak yang suka, Pisces juga banyak yang suka. Sama-sama mencari soulmate-nya masing-masing. Di sini akhirnya bisa jadi itu. Kalau kalian tidak sampai tergoda nih Pisces dan Leo, maka kehidupan kalian juga akan lebih mudah. Jadi godaan kalian karena sering bertengkar, akhirnya bisa jadi kalian akan mencari soulmate kalian masing-masing. Itu hati-hati, ya, hati-hati. Jika ada pihak ketiga, kalian harus benar-benar hati-hati pada saat belum melampaui tahun ketiga. Tahun kedua pun sudah ada pikiran seperti itu ya. Bagaimana 10 tahun kedua? Bagaimana kelanjutannya? Ada the default. Ada gangguan dalam pernikahan kalian. Ada sesuatu yang bikin kalian melakukan hal-hal yang tidak benar. Di sini ya. Di sini. Dan puncaknya di tahun kedua. Banyak hal, banyak yang tersakiti sehingga kalian kayak ingin hidup sendiri-sendiri, bebas sendiri-sendiri, mempunyai jalan sendiri-sendiri. Dan di situ bisa jadi ini saya melihat Leo dan Pisces bisa jadi divorce, bercerai di 10 tahun kedua. Dan itu akhirnya bikin mereka happy, mereka punya kehidupan sendiri, dan akhirnya mereka merajut kehidupannya sendiri-sendiri ya di sini. Dan akhirnya memang mau tidak mau akhirnya mereka bisa jadi ini bercerai. Kalau di kartu ini kan ada broken heart ya, ada kartu the fool. Jadi seseorang yang ingin keluar dari zona yang dia tempati sekarang, dia ingin merasakan kebebasan, dia ingin menjadi diri dia sendiri agar dia bisa bahagia. Bukan hanya bahagia, tetapi agar dia bisa berdamai dengan hidupnya. Walaupun mungkin akan ada mungkin sudah punya anak, ada kesedihan juga, tetapi kesedihan itu tidak tidak merubah semuanya. Semua sudah terjadi. Jadi semua sudah terjadi karena sudah tadi. Kalau misalnya sama-sama mentalnya tidak dewasa, akan ada sesuatu yang dilakukan di pernikahan itu, sesuatu yang mungkin dilarang. Ini ada kartu the default ya. Ya, jadi bagaimana akan banyak terjadi hal baru. Jadi tahun kedua ini adalah 10 tahun kedua adalah puncaknya itu tahun mulai 11, 12, 13. Apakah masih ada yang bisa berlanjut? Jika ada yang bisa berlanjut pun, kalian tidak terjadi divorce. Kalian harus banyak mendekatkan diri sama Tuhan agar kalian bisa melalui kehidupan selanjutnya dengan baik. Ya, mengawali semuanya, jadi merencanakan lagi. Nih saya lihat. Jadi di sini kalau misalnya sama-sama oke, sama-sama bisa menahan diri, sama-sama bisa mengalah, ya. Tetapi kayaknya saya lihat persentasenya kalau Leo dan Pisces untuk cinta, grafiknya itu naik ke turun banget. Bisa jadi naik lagi kalau memang Tuhan berkehendak mereka tidak bercerai, atau memang memberikan petunjuk sama-sama agar mereka kembali, itu lain lagi ya. Tetapi kalau misalnya mereka tidak dapat petunjuk, bisa jadi mereka menyudahi kehidupannya di kira-kira di pernikahan 13 itu kan kayak benar-benar puncak-puncaknya. Ke-14 kayak sudah mulai kalian berpisah. Jadi bisa seperti itu. Jadi kalian akhirnya di situ kayak saya tidak melihat lagi. Tetapi kalau kalian bisa melewati itu, kehidupan kalian juga ya memang ini saya lihat memang karena itu tadi ya, latar belakang juga bisa jadi watak atau egoisme masing-masing, keangkuhan masing-masing yang tidak bisa menyatukan mereka. Tapi kalau mereka bisa melewatinya, pastinya kehidupan mereka juga akan lebih baik. Di 10 tahun ketiga mereka akan mengalami sesuatu karena auranya bagus, sesuatu yang baik secara spiritual. Mereka saling mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi kalau memang salah satu bisa sabar dan tidak sama-sama selingkuh juga, tetap pertahankan si ini, bisa jadi memang kalian akan mendapatkan buahnya itu di 10 tahun terakhir, di tahun ke-17 sampai atas.
Tapi ya memang sangat berat ya kalau seperti itu. Tapi tergantung, semua itu tergantung pilihan kalian. Hidup itu tergantung pilihan mana yang kamu pilih, bertahan atau bercerai gitu kan. Itu adalah pilihan masing-masing. Kalau bertahan memang akan ada hikmah juga yang luar biasa. Kehidupannya juga secara spiritual akan naik, semakin naik, mungkin karena sudah menyadari, mentalnya juga sudah mulai baik, mulai bagus, kedewasaannya masing-masing bisa kayak menahan diri ya, jadi tidak hanya seperti petir dengan petir ya, sudah bisa kayak petir dengan hujan bersamaan, seperti itu. Jadi kalau saya lihat mungkin isarohnya kalau memang untuk pertama mungkin hanya 52%. 52% berarti pernikahan kalian tidak begitu soulmate, kalian tidak begitu soulmate. Banyak sekali yang berseberangan. Jadi tergantung kalian mau memilih kemana. Karena sekali lagi hidup di pernikahan itu sangat tidak mudah. Kamu akan bertemu dengan dia every day, every minute, ya, every second, sampai kayak gitu. Sampai setiap detik kamu berada dengan dia. So semoga kalian bisa mendapatkan soulmate kalian masing-masing pada saat menikah. Maka kalau gitu berdoa, minta sama Tuhan agar diberikan pernikahan yang benar-benar soulmate kalian, bukan seseorang yang kalian cintai. Terkadang seseorang yang kalian cinta itu bukan soulmate kalian, taunya kalau sudah menikah guys. Itu pengalamannya ini yang sudah menikah ya. Oke, selanjutnya pasangan berikutnya, semoga bermanfaat. Sekali lagi kalau memang tidak resonate, ini bukan untuk kalian ya. Jadi pastinya ini yang masuk berarti yang resonate berarti untuk kalian. Jadi kalau pingin lebih resonate, lebih ke personal reading. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.